Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Kami mau merenungi sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biar dari firman-Mu menjadi pengajaran, menjadi awasan dalam kehidupan kami, bertindak dan bertingkah laku dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kami mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi berkat Tuhan. Biar dalam campur tangan-Mu sepanjang renungan ini Tuhan, serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul sama-sama, kita dapat merenungi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Firman Tuhan siang hari ini saya memberi judul adalah Ada yang Abadi. Ada yang abadi, seperti judul-judul film atau seperti judul-judul lagu, ada yang abadi. Sama halnya juga firman Tuhan saya hari ini berjudul Ada yang Abadi, yang terambil dalam Yunus pasal 4 ayat 6 sampai 11. Saya akan membacakan firman Tuhannya. Dan atas penentuan Allah, lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada keresahan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiup angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwi, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Oke, kita bisa melihat bahwa ini di pasal terakhir ini menceritakan di mana Yunus itu kesal, karena kita tahu bahwa pada saat itu Yunus diutus untuk pergi ke Niniwe untuk memenangkan orang-orang di sana, untuk menyadarkan orang-orang di Niniwe. Tapi yang membuat dia sempat lari ke Tarsis, dan akhirnya dia dapat suatu hukuman dari Tuhan, ditelan selama ikan besar. Kita udah tahu ceritanya pastinya kayak gimana, dan sampai dia itu sebenarnya di pasal ini tuh dia tuh kesal sama Tuhan. Kenapa? Percuma aku datang ke sini tuh percuma. Buktinya aja aku datang ke sini dan ternyata orang-orang sini selamat kok. Nah, dia kesal gitu. Akibat dari kekesalannya tuh Tuhan ini punya inisiatif untuk hibur Yunus. Tuhan ini inisiatif hibur Yunus dengan menumbuhkan pohon jarak. Ya akhirnya dia bahagia dihibur dengan pohon jarak. Dia bahagia, dia senang, sampai dia fokusnya mengingat pohon jarak itu. Dia bersuka cita karena pohon jarak itu. Di ayat 6 dibilang Yunus sangat bersuka cita dengan pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, di pasal 7 bilang, keesokan harinya ketika fajar menyingsing. Nah, ketika fajar menyingsing ini atas penentuan Tuhan. Ini kita lihat bahwa atas penentuan Tuhan. Oke, kita baca lagi. Datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Nah, kita lihat bahwa atas penentuan Tuhan akhirnya pohon jarak itu layu dimakan ulat. Nah, sama halnya dalam kehidupan kita. Bukan terkadang, tapi memang sering Tuhan memberikan sesuatu yang kita perlukan, ataupun yang kadang kita nggak pikirkan Tuhan berikan. Contoh, Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan kita kekayaan. Tuhan memberikan orang-orang sekitar kita yang mengasihi kita, orang-orang yang menyayangi kita, ataupun hal-hal yang kita sayangi dalam kehidupan kita, Tuhan berikan untuk kita. Apapun yang kita perlukan, Tuhan berikan. Tapi seringkali kita berada di posisi seperti Yunus. Kita bersuka cita, tapi kita lupa sama Tuhan. Dan pada akhirnya si Yunus ini saat dia tahu bahwa pohon jarak ini udah digerek sama ulat-ulat itu, di pasal 7 yang dibilang segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya ia mati. Kadang kita tuh kayak gini loh, kayak Yunus ini. Kenapa? Kita itu dikasih Tuhan, dititipkan Tuhan sesuatu yang berharga buat kita, yang kita sayangi, yang kita senangi, pokoknya kita sayang banget sama hal tersebut. Kita sampai lupa gitu sama Tuhan. Akhirnya sampai di suatu ketika di mana Tuhan ambil apa yang punya milik, yang Tuhan titipkan itu Tuhan ambil buat Tuhan kembali minta ambil
Terus kita nih marah, kita bilang, loh Tuhan, kenapa sih harus diambil? Contohnya kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Contohnya kita kehilangan harta kita, kehilangan kekayaan kita. Kita nih sayang gitu sama harta kita, sayang gitu sama kekayaan kita ini. Pada saat Tuhan ambil, saat Tuhan ubah semuanya tiba-tiba langsung jadi miskin, kita tuh kadang marah sama Tuhan. Kita bilang, kenapa kayak gini Tuhan? Kenapa Tuhan ngelakuin ini? Kita ngerasa bahwa Tuhan tuh jahat. Kita pikir bahwa Tuhan tuh jahat, tapi kita nggak sadar dan nggak ingat bahwa sebenarnya semua yang kita punya itu milik Tuhan. Nggak ada punya kita secara utuh gitu. Apapun yang kita punya di dunia ini, itu tuh milik Tuhan. Tapi seringkali kita merasa bahwa Tuhan nggak adil, Tuhan tuh jahat. Karena Tuhan ngambil punyaku, kita ngerasa itu punyaku, padahal bukan, itu punya Tuhan. Orang-orang di sekitar kita yang menyayangi kita itu milik Tuhan. Harta kita milik Tuhan. Semua hal itu punya Tuhan, nggak punya kita. Makanya nggak ada yang abadi. Sesuai dengan judul firman Tuhan ini, nggak ada yang abadi. Kenapa saya bilang nggak ada yang abadi? Karena memang nggak akan ada yang abadi. Karena pada saatnya Tuhan akan datang untuk mengambilnya. Tuhan akan ada waktunya, Tuhan akan minta kembalikan barang yang dititipnya itu. Entah itu harta, entah itu orang-orang sekitar kita. Tapi bagaimana respon kita? Bagaimana hati kita? Apakah kita mau belajar dari Yunus yang malah punya respon gak baik sama Tuhan? Ya udahlah Tuhan udah ambil milik aku, mending aku mati, ngapain aku hidup? Gak ada gunanya gitu. Padahal gak itu yang Tuhan mau. Sama dengan kehidupan kita, bagaimana kita meresponi setiap hal dalam kehidupan kita? Hal yang tidak abadi yang Tuhan berikan, apakah kita akan marah sama Tuhan saat Tuhan ambil semuanya? Bagaimana kita menentukan pilihan kita masing-masing? Bagaimana meresponi hal yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing? Saya berharap dari firman ini mengajarkan kita merenungi bahwa semua yang ada pada kita saat ini adalah titipan dari Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan ambil. Kita nggak tahu kapan Tuhan yang akan ambil. Baik itu kesehatan kita, baik itu jiwa kita, baik itu orang-orang sekitar kita, kekayaan kita, itu semua milik Tuhan. Jadi kita nggak tahu kapan Tuhan mengambil. Kita harus siap sedia waktu. Terima kasih Tuhan Yesus.